Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hatiku bahagia. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kita kesehatan, berikan kesempatan sehingga kita hadir ke sekolah ya. Salam doakan kepada Allah semua sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kelas 5 Madinah, kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Bapak melanjutkan, yang tidak hadir hari ini siapa nih? Yang paling belakang. Pak Kaisan, kemudian Rangi. Oh, yang ikut Ustaz kemarin ya. Oke, baik. Sebelum melanjutkan pada materi yang baru hari ini, Bapak mau tanya nih. Nah, Pak Im, apa materi kita sebelumnya? Nah, tidak dibaca, tak ingat lagi. Iya, merawat orang sakit, kemudian menjenguk orang sakit, kemudian menuntut orang sakaratul maut gitu ya. Oke, itu materi kita pada pertemuan sebelumnya. Di sana ada doa bagi orang yang sakit, kemudian ada adab bagaimana kita menjenguk orang sakit sampai ada orang yang sakaratul maut. Baik. Kali ini materi kita yang baru adalah penyelenggaraan ataupun urusan jenazah. Nah, ini lanjutan dari materi kemarin ya. Apabila orang sudah sakaratul maut, maka kalau ajalnya datang maka dia akan meninggal ya. Baik, kita lihat tujuan pembelajarannya. Pertama, murid akan mengetahui 4 tahapan pengurusan jenazah. Nah, jadi kamu nanti setelah belajar ini akan mengetahui nih bahwa ada 4 kewajiban bagi kita seorang muslim terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. Yang kedua, nanti kamu akan tahu bagaimana praktik sholat jenazah. Nah, karena berurusan dengan jenazah ini, ya kita akan menjumpainya. Bahkan mungkin sudah ada juga yang mengalami, ya. Mungkin barangkali ada di antara kamu yang pernah ikut sholat jenazah keluarga atau ikut pemakaman keluarga. Siapa yang sudah punya pengalaman, yang pernah yang ada keluarganya yang pernah meninggal, yang sudah meninggal, kemudian ikut pengurusannya siapa? Oke, hampir separuh ya. Oke, baik. Di sini kita akan lihat apa 4 pengurusan itu, Pak. Yang pertama, memandikan. Ya, dari atas ada memandikan, kemudian kedua mengafani, ketiga menyolatkan, keempat menguburkan. Jangan dibalik. Jangan mengubur dulu, baru menyolatkan, tidak ya. Ini dari yang hijau 4. Ya. Nah, kita akan lihat berapa pertanyaan ya. Lutfi, pernah mendengar kata fardu kifayah? Tidak. Siapa yang pernah mendengar kata fardu kifayah? Ayo Aska. Pernah tapi lupa. Nah, di dalam beberapa ibadah sholat ada beberapa hukumnya juga ya. Kalau sholat kita sholat 5 waktu, hukumnya apa? Fardu. Sholat 5 waktu
Baik, pada hari ini kita akan bahas dua saja. Ya, belum kita bahas yang dua, Bapak lanjutkan yang nomor 2. Bagaimana pengurusan jenazah yang benar, Pak? Nah, itu yang 4 tadi. Ya. Nah, memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Ya. Oke, baik. Coba kamu perhatikan gambar itu. Nah, perhatikan gambar. Setiap makhluk pasti mengalami kematian, termasuk manusia. Manusia yang telah meninggal disebut mayat atau jenazah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat Islam, orang yang masih hidup, cara mengurus jenazah. Nah, jadi pengurusan jenazah ini menurut sunnah Rasul, ya. Yaitu ada 4 kewajiban kita terhadap jenazah. Ada memandikan, ada mengafani, ada menyolatkan dan menguburkan. Sedangkan hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kewajiban kepada sebagian orang, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Kita lihat yang pertama, memandikan jenazah. Nah, apa ada jenazah bisa memandikan dirinya sendiri? Ya, berarti orang yang masih hidup. Nah, memandikan jenazah biasanya dikerjakan oleh petugas khusus atau orang yang biasa memandikan. Ingat, yang pertama kali yang harus memandikan jenazah itu adalah keluarga inti, ayah, ibu, kakak, adik. Itu yang keluarga inti namanya. Ya, ya, boleh itu keluarga inti juga. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan juga oleh perempuan. Nah, itu yang lazim atau yang disunahkan oleh Nabi kita. Nah, bagaimana caranya, Pak? Yang pertama, jenazah dibaringkan, dibersihkan kotoran yang masih melekat, kemudian dibasuh semua anggota wudhu. Yang masih ingat anggota wudhu apa saja? Yang wajib ada 4. 1, muka, tangan, kepala, kaki, itu yang 4. Telinga sunnah, ya. Anggota wudhu yang 4. Oke. Selanjutnya disiram seluruh tubuhnya dengan air, betul ya. Air biasanya pakai harum-harum, pakai bunga gitu ya. Oke. Kemudian disabun dan dipilah dan dibersihkan. Ya, dari semua anggota tubuhnya baik tangan, kaki, telinga, mata itu dibersihkan semua, termasuk yang di dalam mulut dibersihkan semua. Ya. Kemudian terakhir disiram dengan air yang dicampur dengan harum-haruman atau wangi-wangian. Nah, nanti akan kita lihat dalam video. Yang kedua adalah mengafani jenazah. Siapa yang tadi ada pengalaman dengan tadi ya, yang ada keluarga yang meninggal, yang tahu jenazah laki-laki itu berapa lembar, yang perempuan itu berapa. Lihat ya, berapa lembar kain kapan? Enggak lihat ya. Oh ya, baik. Siapa yang pernah tahu berapa lembar kain kapan untuk laki-laki untuk jenazah laki-laki? Tapi kalau nggak salah cewek itu banyak dari sana. Ya, betul. Jumlahnya berapa? Laki-laki jumlahnya 3, oke, perempuan 5, betul. Ya, seperti itu ya. Enggak boleh lebih ya, sudah sesuai dengan aturannya ya. Oke. Tuh di situ juga disebutkan tuh. Ya, jenazah laki-laki 3 helai, jenazah perempuan 5 ya. Caranya bagaimana? Pertama, kain kafan dihamparkan atau dibentang, ditaburi wangi-wangian. Biasanya kain kafan itu harus karena ada namanya kapu barut gitu ya yang diberi. Kemudian bagian tertentu ditutup dengan kapas. Nah, mana yang bagian tertentu, Pak? Telinga, hidung, mulut, ya itu ditutup dengan kapas. Kemudian dikenakan baju, sarung, tutup kepala, kedua tangan disedekapkan atau dilipat ya. Kemudian dibungkus rapat sehelai demi sehelai dan diikat. Nah, ini tata cara aturannya. Karena ada apa? Belum melihat pengalaman langsung, nanti kita lihat dalam video ya. Oke, jadi kita lihat 2, ada memandikan dan ada mengafani jenazah. Oke.
mengulurkan tangan dan meluruskan kaki. Yang kedua, menutupnya dengan kain. Yang ketiga, memandikannya. Yang keempat, mengkafaninya. Yang kelima, mensolatkannya. Dan yang keenam, menguburkannya. Pada video ini akan kita tampilkan tata cara memandikan jenazah menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah serta tuntunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Yang pertama, siapkan tempat pemandian yang tertutup. Air bersih yang cukup dicampur dengan daun bidara dan sabun, dan air yang dicampur dengan kapur halus. Yang kedua, jenazah diletakkan di tempat yang disiapkan. Yang ketiga, segala bentuk aksesoris dilepas dari tubuh jenazah, termasuk gigi palsu, dan bagi perempuan membuka pintalan kaki. Yang keempat, tubuh jenazah ditutup dengan kain basahan sebelum pakaiannya dilepas. Untuk jenazah laki-laki ditutup mulai pusar hingga lutut, sedangkan jenazah perempuan mulai dari bagian dada, pusar hingga lutut. Yang kelima, melumpuhkan tubuh, menekan dan mengurut perut jenazah untuk memudahkan kotoran keluar. Kemudian membersihkan daerah dubur dan kubul dengan air atau sejenisnya sekali pakai. Yang keenam, diawali dengan menguburkan jenazah seperti untuk sholat. Ayo, apa komentarnya? Pak, apa yang sebenarnya Pak? Ya. Apa gunanya daun bidara? Apa? Apa gunanya daun bidara? Daun bidara. Lepas daun bidara. Nah, sebenarnya tidak juga harus daun itu ya, tetapi yang disarankan tadi adalah wangi-wangian. Ya, biasanya yang kita jumpa itu adalah salah satunya daun itu, kemudian ada aroma kapur barus yang di kita itu. Nah, itu biasa juga digunakan untuk wangian jenazah. Ya. Nah, tadi kita lihat dari video bahwa untuk jenazah laki-laki diharuskan memandikan adalah laki-laki. Itu juga yang untuk jenazah perempuan diharuskan juga memandikan perempuan. Sekarang pertanyaannya, Pak, yang meninggal itu mama saya, Pak, ibu saya, Pak. Saya sebagai anak laki-laki apakah boleh untuk memandikan? Saya mau kasih jawaban. Atau yang meninggal ayah saya, Pak. Saya sebagai anak perempuan boleh nggak saya yang memandikan? Ya. Apa beri jawaban? Ayo, silakan berikan komentarnya. Silakan berikan komentarnya, ayo. Imam Madinah. Nah, apa tadi? Ya, boleh tidak itu Bapak minta pengakuannya boleh tidak? Dah. Tadi kembali ke awal Bapak sampaikan yang boleh memandikan adalah keluarga inti. Siapa dia? Ayah, ibu, kakak, adik, abang. Nah, sekarang yang meninggal mama kamu laki-laki boleh tidak di dalam Islam? Ya, pertanyaannya boleh Pak sebagai anak walaupun dia itu perempuan itu kan dalam keluarga inti. Nah, pasti akan diizinkan. Kalau sepupu kita atau tetangga kita yang laki-laki pasti tidak diizinkan karena yang wajib itu adalah keluarga inti. Itu yang harus kamu pahami. Jadi kalau nanti ada keluarganya yang meninggal tidak menangis saja, jadi kamu tahu. Itu juga kalau yang meninggal ayahnya, boleh nggak anaknya perempuan? Berarti artinya apa? Berarti kalau keluarga inti akan dijaga aibnya. Nggak mungkin juga disampaikan aib ayahnya, ibunya ke temannya, ke orang lain, ya kan? Gitu. Ya, siapa Raka? Kamu mau tanya, mau jawab? Kalau keluarga intinya nggak ada lagi. Betul juga tuh, keluarga intinya tidak ada. Betul ya, betul. Nah, intinya kalau misalnya
Kalau diizin, biasanya kalau di satu tempat, satu daerah itu ada orang yang sudah memang dikhususkan untuk memandikan jenazah, baik laki-laki atau perempuan. Ya, ya. Apa? Jenazah idam, maksudnya sedang dalam berihram itu sedang dalam keadaan apa yang kita tunggu. Ya, yang di Mekah. Maka dia kalau di sana ada juga khusus juga untuk tempat memandikannya. Ya. Oke, kita lanjut yang Tata cara mengapani jenazah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim Habibullah, salah satu kewajiban terhadap orang tua adalah mengapani. Memang mengapani jenazah perempuan adalah membilasnya dengan kain yang dapat menutupi semua anggota badan dan menutup wajah jenazah apabila sedang ihram. Berikut ini tata cara mengapani jenazah perempuan secara sempurna. 1. Sudah menggunakan 5 lembar kain kafan berwarna putih dengan rincian berlapis kain sebagai pembungkus, kerudung, sarung dan baju. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. 2. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah, namun kombinasi dari 5 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. 3. Kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat. 4. Bang. 4. Taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan, karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditaruh. 5. Rentangkan kain pertama agar geser ke sebelah kanan jenazah, kemudian rentangkan kain kedua agar geser ke sebelah kiri jenazah. 6. Rentangkan baju tepat dengan tubuh jenazah. 7. Rentangkan sarung dan kerudung pada lapisan paling atas. Delapan, setelah sempurna 5 kafan direntangkan, berilah wangian pada kain kafan tersebut. 9. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata rapi dengan hati-hati sehingga aura jenazah tidak terlihat. 10. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Tangan jenazah diseringkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Menyedekapkan tangan ini hukumnya adalah tidak wajib. Menurut Syafi'iyah, boleh meluruskan kedua tangan di samping kanan dan kiri jenazah. 11. Termasuk melakukan dan pemeliharaan maulidnya. 12. Lipatlah kain kafan mulai dari sarung dan kerudung dengan rapi. 13. Setelah itu jenazah maka letakkan wajah jenazah. 17. Ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas dengan menempatkan ikatan yang berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada dalam kubur karena jenazah berlayar ini. Sahabat muslim Habibullah, demikianlah tata cara melakukan jenazah perempuan. Terima kasih, Nak. Nah, di video yang kedua tadi adalah bagaimana cara mengapani jenazah, ya. Lihat tadi jenazahnya tadi adalah laki-laki, ya. Laki apa perempuan tadi? Perempuan. Ya, oke, baik. Untuk praktek memandikan tadi jenazah laki-laki, yang dipraktekkan tadi adalah perempuan. Nah, kemudian tadi ada kain panjang tadi, ya. Nah, kenapa ada kain panjang itu, Pak?
sebagai penutup daripada tubuh jenazah. Nanti di terakhir kain panjangnya itu dicabut atau dilepaskan, sehingga semua yang menutup badan jenazah itu hanya kain putih atau kain kafan tadi. Apa? Ya sama, kain panjang, pokoknya tidak kain putih tadi, ya, kain panjang begong bayi, ya. Nah, itu dia bagian-bagiannya. Kemudian tadi semua bagiannya ditutup. Ada telinga tadi, ada hidung, ya, ditutup semuanya. Nah, kemudian juga kain putih itu tadi bisa juga kain apa katanya tadi, tidak digunakan, tidak diperbolehkan selain dari kain yang berwarna putih. Nah, seperti itu ya. Nah, sebenarnya kain kafan itu sudah ada orang mempersiapkannya. Untuk dari tukang potong kita tinggal baluskan saja sesuai dengan yang disunahkan dan tata cara mengafani jenazah tadi. Ya. Ada yang berikan komentar tentang videonya? Coba jangan diskusi. Ada komentar tentang video tadi? Atau ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Apa? Coba ulangi lagi. Contoh. Kamu mau memberikan contoh ya? Oke. Maka bertanya, tadi ditutup videonya, ditutup telinganya itu apa gunanya? Kan begitu ya? Oke. Kali Mama Dina, silakan. Yang ditanyakan itu bagus. Coba kita jawab. Apa gunanya ditutup video dengan kapas telinganya Pak? Kan dia tidak mendengar lagi. Nah, maknanya jenazah itu, ya, kalau disunahkan untuk itu supaya tidak ada masuk hewan ke dalam lubang yang ada di dalam tubuh kita, ya. Nah, kemudian juga seperti itulah dimuliakan. Oke, silakan dilihat, dicari niat untuk sholat jenazah laki-laki. Coba dibaca Ataya, niat jenazah laki-laki. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhan kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Nanti saya ingat salat ini rakaat. Sudah ketemu? Oke, silakan Lutfi dibaca. Usalli ala hazihil mayyitati tifli arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Kembali ya. Tadi sampai pada yang kedua mengafani jenazah. Nah, kalian yang ketiga adalah kita praktek nanti atau melihat bagaimana rukun sholat jenazah ya. Pertama tadi ada niat. Tadi sudah kita baca niatnya baik laki-laki atau perempuan, ada perbedaan bacaan ya. Yang kedua, di takbir pertama itu kita membaca surat Al-Fatihah. Berapa Al-Fatihah semua? Oke. Takbir yang keduanya kita membaca sholawat Nabi ya, dari Allahumma sholli ala Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga kita membaca doa untuk jenazah. Coba kita perhatikan ya, di iPad-nya silakan dilihat, di layar juga ada.
Untuk yang jenazah laki-laki, Allahumma ighfir lahu. Itu pakai hu ya. Warhamhu wa amfihi wa'fu anhu. Kalau yang perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa amfiha wa anha. Itu yang doa untuk jenazah. Yang keempat, doa untuk jenazah dan kita semuanya atau orang yang menyolatkan. Allahumma la tarimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu, yang laki-laki. Yang perempuan, Allahumma la tarimna ajraha wa la taftimna ba'daha waghfir lana wa laha. Itu perbedaannya, pakai H laki-laki, H perempuan, hu yang laki-laki, sesuai dengan yang ada di dalam tamyiz, ya. Kemudian yang terakhir mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Apa dia? Kenapa Malika? Baik, kita lihat tata cara sholat jenazah ya. Jadi sekarang coba lihat hidayah adalah posisi imam dan kita sholat berjamaah ini sekarang maka posisi imamnya adalah berdiri seperti sholat pada umumnya, jadi membuat bisa di belakangnya imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Yang ketiga dengan apabila kita sholat jenazah sendiri, kita berdiri sejajar dengan kepala semuanya apabila jenazahnya adalah laki-laki. Tidak dengan jenazah apabila jenazahnya adalah perempuan. Kalau perempuan kita berdiri sejajar dengan sejajar dengan ibunya. Apabila kita menjadi imam atau sholat sendiri, kita berdiri sejajar dengan ibunya. Kita membuat tulisan seperti sholat pada ibunya. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. Allahumma ighfir lahu. Baik, selanjutnya kita lihat bagian yang keempat atau bagian terakhir dari penyelenggaraan jenazah adalah menguburkan jenazah. Ya, ada beberapa tata cara yang diajarkan menurut sunnah Rasul. Nah, menguburkan atau penguburan ini boleh di pemakaman keluarga ataupun di tempat pemakaman umum. Tetapi di kota-kota besar itu sudah ada suatu tempat yang dijadikan tempat pemakaman umum, ya. Salah satunya di daerah kita ini di Pekanbaru itu ada beberapa tempat yang dijadikan tempat pemakaman umum yang dikelola oleh pemerintah, ya. Bagaimana tata caranya? Pertama, jenazah diturunkan ke liang kubur. Nah, jadi di dalam liang kubur itu ada 2 atau 3 orang yang sudah menunggu terhadap jenazah yang akan diturunkan. Yang kedua, nanti dibuka ikatan kain kafannya, jenazah dimiringkan dan diganjal dengan tanah. Ya, dimiringkan itu dimaksudkan untuk menghadap ke arah kiblat. Ya. Dan yang ketiga, di bagian wajahnya akan dibuka dan berbentukan dengan tanah. Di bagian wajah itu nanti dibuka dan semua tadi dari mengapani itu ada berapa ikatan talinya? Ada 5 tadinya, ya. Di bagian kepala, di bagian dada, di bagian perut, di bagian lutut dan di telapak kaki bagian terakhir, ya. Ada 5 ikatan. Semuanya dibuka, termasuk dibuka bagian wajahnya yang menghadap ke arah kiblat, ya. Yang keempat, liang lahat ditutup dengan papan atau sejenisnya, ya. Ada juga yang kita lihat beberapa pemakaman atau penguburan orang itu langsung dengan pakai peti, gitu ya, seperti jenazah yang dimasukkan
Yang terakhir adalah ditimbun dengan padat dan rapi tentunya ya, supaya tidak mudah digali oleh binatang buas. Oke, bagian gambar ini kita lihat cuplikan dalam video. Jenazah dan menguburkannya. Dia juga memikul jenazah dari 4 sisi di atas kuda. Disunahkan membawa jenazah dengan segera, namun tidak jenazah Lulu Tentara untuk mengubur jenazah dikenal ada 2 macam, yakni Baik, setelah tadi kita lihat beberapa kewajiban atau langkah-langkah dalam pengurusan jenazah. Ada dari mulai memandikan, kemudian mengafani, kemudian menyolatkan, dan terakhir tadi ada menguburkan jenazah. Oke. Nah, baik, dari 4 kewajiban tadi itulah yang harus kita pahami dan nanti akan kamu praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa saja di dalam anggota keluarga kita atau famili kita ada yang meninggal dunia, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, dan kamu kelas 5 sudah bisa untuk ikut mempraktikkan. Jadi kalau kita sudah punya ilmu nih, udah tahu kita, maka kita wajib untuk ikut. Paling tidak ikut dalam menyolatkan jenazah. Ya, baik, kenapa? Karena menyolatkan jenazah itu bagi laki-laki ataupun perempuan itu boleh ikut. Jenazahnya laki-laki, kami anak perempuan boleh ikut Pak, sholat boleh. Jenazahnya perempuan, kami anak-anak yang laki-laki Pak, malah wajib malah ya. Nah, jadi paling tidak, jadi untuk sholat jenazahnya kamu tahu ya. Sekarang Bapak akan kasih tugas, silakan dilihat halaman 67, ada refleksi ya. Nah, ada 4. Silakan kamu kasih centang ya, apakah pernyataannya benar atau hilang kalau pernyataannya salah. Silakan. Ya. Ya, yang refleksi ya, yang 4 itu. Oke, baik. Siapa yang sudah selesai? Ada tangannya. Baik, nomor 1. Membantu memandikan jenazah keluarga, saudara atau tetangga atau kerabat. Pernah yang ngeliat Tidak. Ya, bukan keluarga inti. Oke, good. 2. Membantu mengafani jenazah keluarga, saudara, tetangga, kerabat. Yang sudah kamu alami mesti belum juga ya. Oke. Ikut menyolatkan. Betul. Yang keempat, ikut mengantarkan jenazah. Ya. Jadi, kasih cerita. Saya beli SK dulu pas kenal. Imam Madinah. Nah, enggak melatih. baik, kita simpulkan dari materi kita hari ini bahwa hukum penyelenggaraan jenazah itu adalah fardu Kifayah. Apa itu fardu Ustaz yang kifayah? kain tadi loh. Kewajiban. Ya, sebagian orang maka gugur kewajiban orang yang sebagian lainnya. Nah, kemudian kewajibannya ada 4. Apa yang pertama tadi? Memandikan jenazah. Yang kedua, mengafani. Yang ketiga, menyolatkan. Keempat, menguburkan. Nah, memandikan jenazah. Bagaimana tadi tata caranya? Jenazah laki-laki dimandikan oleh jenazah perempuan
Mengampani. Berapa helai kain kafan laki-laki? 3. Berapa helai kain kafan perempuan? 5 ya. Boleh kainnya selain warna putih? Kemudian sholat jenazah berapa takbir? Takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Takbir kedua? Shalawat Nabi. Takbir ketiga? Doa untuk jenazah. Takbir keempat? Doa untuk jenazah dan kita yang hadir atau kita yang masih hidup. Kemudian penguburannya kemana tadi arahnya? Ke arah kiblat. Nah, kemudian tadi apa yang dibuka? Ikatan kain kafannya. Ikatan talinya ada berapa? 5. Ada 5 ikatan. Kemudian apa yang dibuka? Penutup wajah. Wajahnya dibuka menghadap ke kiblat. Nah, itulah beberapa kesimpulan dari materi penyelenggaraan jenazah kita pada hari ini. Dengan harapan kamu sudah mengetahui tentang kewajiban kita sebagai muslim terhadap penyelenggaraan jenazah, ya. Imam Madinah. Sampai di sini pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya akan kita sambung dengan materi akhlak terpuji, ya, pada pertemuan berikutnya. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah